Obrolan santai tapi mengasihkan. Jangan hanya bicara di luar. Ayo bicara di sini. Podcast Jurnal TV. Andalan kita bersama. Jumpa lagi bersama saya, Joni Bandetonapa di Podcast Jurnal TV. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa di studio Jurnal TV Official, di mana yang hadir saat ini sudah tidak asing lagi buat masyarakat Toraja, terutama pencinta grup Facebook kampanye virtual. Namun di kampanye virtual beliau ini namanya adalah Londong Basi Bulawan. Tapi di dunia nyata ini hadir di studio untuk memperkenalkan diri dengan nama aslinya. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Rajus. Pak John. Ini saya panggil apa ini? Rajus, Bung Rajus atau Bimbing juga boleh, Bimbing Rajus juga boleh, boleh. Londong Basi Bulan juga boleh. Ini saya lihat di profil beberapa hari terakhir teman-teman jurnalis memberitakan Bang Rajus ini di beberapa platform media online. Betul. Saya melihat Bung Rajus ini adalah bagian dari atlet. Bisa dicerita sedikit soal itu? Dulu zaman pembentukan karakter, pembentukan diri di Jogja, itu saya ketua UKM bela diri yang membidangi 8 bela diri di kampus, dan juga bagian daripada atlet kampus Universitas Kristen Duta Wacana di era-era tahun 1997 sampai 2002. Nah, pada perkembangannya memang saya di taekwondo sertifikasi Kukiwon saya dan 2. Cuman melengkapi bela diri di Hapkido juga. Dan 2 juga, dan memiliki sertifikasi pelatih nasional, di mana Hapkido ini adalah bela diri yang terakhir masuk di KONI, yang sempat juga sudah prapon di Papua, dan kini sudah mulai dipertandingkan secara resmi di PON Sumatera Utara dan Aceh akan datang. Nah, itu yang singkat tadi soal pernah terjun langsung di atlet ya. Dan Bung Rajus juga ini kan sebelumnya terlibat di beberapa organisasi. Betul. Terus juga sukses di beberapa perusahaan. Tapi kemudian hari ini informasinya maju sebagai calon legislatif ya di Dapil 10. Dapil 10 Sulsel melalui partai Hanura nomor 10. Nomor 4. Nah, ini kan sekarang sudah zamannya untuk berkampanye. Betul. KPU sudah memberikan kita ruang. Nah, menjadi pertanyaan saya, di sini kan Bung Rajus sudah pernah terjun ke dunia politik ya? Nah, di tahun berapa Bung Rajus terjun ke 2009 dulu. Jadi ketika itu saya sebagai politisi muda yang memang masuk dalam dunia politik, dan ketika masih terakhir pesta demokrasi kita bersama Tanah Toraja. Masih memiliki 34 partai yang bertanding waktu itu, dan saya masuk di Partai Hanura, Dapil 5, itu Rantepau Tikala Talung Lipu. Ya, puji Tuhan, Hanura waktu itu menempatkan satu legislatornya, Pak Ilyas Lalang. Di mana saya nomor urut 1 waktu itu, tapi pertama juga sistem terbuka. Seandainya tertutup, ya saya yang duduk, tapi karena terbuka, abang saya, almarhum Ilyas Lala yang masuk. Nah, ini sekarang terjun kembali ke dunia politik di 2024 ini. Terus memilih provinsi. Nah, mungkin banyak masyarakat yang bertanya. Dulunya memilih kabupaten, sekarang memilih kabupaten. Apa yang mendasari atau melandasi sehingga Bung Rajus ini lebih memilih ke provinsi? Sebenarnya perjalanannya berjalan seperti adanya saja. Di pertengahan bulan 6 itu teman-teman dari Hanura memberikan penjelasan. Pertama, di provinsi ini kan untuk Dapil 1, apalagi saya orang kenal bahwa saya orang Talung Lipu,
di daftar calon sementara waktu itu kan kosong sekali, di mana saya terpanggil bahwa saya adalah masyarakat dan lahir dari kader politik Talung Lipuran Tepau Tikala. Daerah ini adalah daerah kota, saya juga orang Tondon, saya juga orang Batan, bahwa saya terpanggil untuk mengusungkan diri kepada keluarga untuk menjadi jembatan aspirasi dari awal, untuk memenuhi ke legislasi masyarakat kita ketika dalam penataan di Sulawesi Selatan daerah-daerah ini menjadi jangkauan pembangunan. Namun 4 tahun membangun grup kampanye virtual ini kan saya juga sebagai peneliti sosial, peneliti politik, kecil-kecilan secara pribadi banyak kekhawatiran, perhatian yang memang harus kita sentuh. Di mana waktu itu saya 3,5 tahun di KEK Palu, ikut dalam membantu perkembangan kawasan ekonomi khusus. Ini banyak referensi baru. Ketika saya menjadi konsultan di Papua, di Papua Pegunungan, itu beda dengan referensinya. Dan memang Sulawesi Selatan ini pembangunannya itu kan hampir mirip dengan Sulawesi Tengah ya. Dimana kalau di Sulawesi Tenggara tetap nikel juga, di Sulawesi Tengah juga nikel, walaupun dalam bentuk tambang. Tambangnya kalau di sana hilirisasinya, kita ini kan masuk dalam serapan tenaga kerjanya. Ini yang perlu menarik, dan ini adalah saya anggap bahwa satu kebutuhan masyarakat Toraja. Di samping paling utama adalah pembangunan budayanya. Sehingga dari budaya yang akan dikelola dan ditata, itu baru kita bisa masuk dalam penjualan pariwisata. Sekarang kan dari dunia pariwisata kita mau harapkan, apalagi mau diharapkan. Dalam contoh kecil Rambu Solo saja, ketika rombongan masuk babi sudah tidak ada, yang ada babi putih, amplop semua. Dan ini sudah ada pergeseran, dan apalagi yang wisatawan luar mau datang lihat. Kalau tatanan ini tidak ditata dalam bentuk perilaku, karena yang dijual pariwisata kan perilaku dan alamnya, perilaku manusianya dan alamnya. Nah, menarik ini, saya melihat di tagline, tagline bekerja dengan hati, bekerja dengan hati. Kemudian ada beberapa poin di dalam, salah satunya adalah budaya. Salah satunya adalah budaya. Kalau di mata Bung Raju soal budaya sekarang itu seperti apa? Ya, karena gini Pak, 100 tahun kita masuk di dalam peradaban baru, kita mengenal Aluk Todolo, dan kita juga mengenal Aluk Totemo dong. Ya, pasti. Artinya bahwa Aluk Todolo itu adalah paham dogmatika leluhur kita. Aluk Totemo itu kan paham dogmatika serapan, baik itu Kristen maupun Islam. Nah, dalam perjumpaan itu kan banyak proses varian yang bertambah, banyak budaya yang dipaksakan untuk menyatu, tapi akhirnya menciptakan manusia Toraja yang tidak paham dengan apa yang dia lakukan. Sehingga, contoh, para misi tadi nih yang lagi booming-booming di koran kita, kalau saya menganggap bahwa memang para misi kalau dikatakan bukan adat, awalnya mungkin bukan. Karena memang, tapi harus dihargai juga secara keberadaan para misi dulu itu adalah bagian daripada satu solusi untuk menjawab tantangan zaman di mana budaya kita masih melakukan Pak Barata, memotong orang dalam pesta demokrasi. Tentulah bahwa ketika pesta yang bersangkutan, ritual Rambu Solo yang di Barata ini pasti punya syarat-syarat tertentu. Nah, berkembang ketika awal abad 19, pemerintah Belanda memberikan izin para misi dan dijadikan referensi sekarang manusia sekarang sebagai budaya adat. Ya, kalau dikatakan adat, ini memang masih kontroversi. Karena memang, tapi kalau saya melihat bahwa para misi ini juga pernah hadir sebagai satu varian yang diciptakan untuk menjawab sebuah tantangan. Menjawab sebuah, memanusiakan manusia. Artinya bahwa tidak boleh lagi memotong orang. Contoh, di Batan, itu di Tongkonan Tamuan Nalo, kakek saya Nek Kalilang adalah orang yang terakhir di Pak Baratan di Batan. Jadi
ketika itu yang terakhir berarti sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Ya. Nah, tidak adanya ini kan pasti akan menjadi kontroversi bagi masyarakat Toraja yang merasa legitimasinya bahwa saya harus begini, kenapa? Nah, akhirnya dijadikan titik temu. Nah, kalau para misi ini diberikan, mau diletakkan pada dasar adat yang mana? Pondasinya mungkinlah karena Bulangan Londong itu, Sembangan Suke Baratu ini, dalam proses adat itu bahwa itu main-main ayam, ya disematkanlah di situ. Jadi ada pertambahan fungsi, tapi beda filosofi, beda permanaan. Akhirnya bertambah dari Sembangan Suke Baratu menjadi Sembangan Suke Barata. Diberikan pertambahan sebuah penyematan legitimasi. Kalau menurut saya ya, karena saya juga ngambil pasca sarjana doktoral di Unpad Tadulako, ilmu antropologi. Jadi kalau saya tidak salah, sesuai dengan preferensi dan referensi yang saya dapat, seperti itu. Sehingga kalau dikatakan Bulangan Londong dengan para misi itu berbeda. Nah, berkembang pada setelah kemerdekaan, para misi ini tetap hadir menemani masyarakat Toraja dalam berbudaya dan beradat. Kalau tidak salah di tahun 1993 di Bori Kalimbuang, itu ada para misi dan memang ada izinnya. Dan tidak ada bayar-bayarnya. Bayar itu ya sesuai dengan partai ayam yang bertanding, sepaknya kan gitu kan. Nah, berarti kan tapi benar-benar ketika terjadi para misi dipaksakan harus terjadi karena sebuah simbol adat, perlengkapan bagi masyarakat setempat itu yang memang berhak dikatakan di Sembangan Suke Barata. Itu ya artinya bahwa para misi ini berwibawa. Kalau sekarang kan gini, Pak, saya melihat dan ini menjadi kekhawatiran saya juga. Kalau dikatakan sekarang para misi, saya kira bukan. Karena hanya sebagai perlengkapan daripada memang untuk unsur bisnis. Karena pertama, dulu para misi diberikan kepada orang yang di Sembangan Suke Baratu. Rapasan adatnya kan 24 kerbau. Terus memang secara sosial keluarganya memang layak di Pak Baratan, gitu kan. Sekarang kan orang kawin di Pak Barata, di Pak Parimisian. Orang yang baru mati, lahir sehari, mungkin sudah bisa di Pak Parimisian. Terus orang yang mungkin satu kerbau, mungkin juga sudah bisa di Pak Parimisian. Karena apa? Kalau saya sih anggap begini, ini bukan parimisi lagi. Karena parimisi diberikan untuk memberikan kelengkapan dan kewibawaan bagi yang bersangkutan. Dan salahnya juga, ketika memberikan, dikatakan izin, saya tidak mengatakan izinnya yang sekarang ya. Karena tidak ada izin. Mungkin hanya ya, kalau saya mengatakan di koran kemarin dispensasi. Dispensasi untuk tidak diusir, tidak ditangkap. Karena sekarang mungkin ada yang memang layak diberikan semacam paramisi itu. Tapi paramisinya sudah diobral. Ya kan? Jadi secara legitimasi sosial kekeluargaannya, legitimasi sosial budayanya sudah lemah. Karena sudah ada pada obralan ini kayak macam arisan, Pak. Nah, melihat budaya ini bisa kita katakan bahwa sedikit melenceng. Sedikit melenceng. Nah, budaya ini kan tidak terlepas dari pariwisata nantinya. Tidak terlepas dari pariwisata. Nah, kemudian ketika Bung Rajus maju di dalam legislatif, kemudian nanti duduk di bidang yang budaya berkaitan dengan itu di komisi itu, langkah seperti apa yang kemudian Bung Rajus yang akan lakukan? Begini, Pak. Saya kan juga mencoba memahami ilmu hukum, makanya saya pergi kuliah S2 hukum. Walaupun basic dasar saya S1 arsitek. Nah, cuman kan dalam setiap kehidupan kita, hukum ini adalah batasan. Ada batas-batas, nah diatur oleh hukum. Nah, hukum yang saya ambil itu konsentrasi di tata negara, perda, dan proses penganggaran dan macamnya. Nah, kalau dikatakan seperti apa capaiannya, pertama satu yang saya mau katakan. Untuk perda yang mencakupi perda adat dan budaya itu tidak bisa, akan susah kalau hanya dimonopoli oleh satu batasan administrasi kabupaten. Jadi kalau saya, perda untuk budaya secara pokok itu
di provinsi. Harus dirumuskan di provinsi? Ya, dirumuskan di daerah, tapi disetujui di provinsi. Nah, perda yang dibuat oleh teman-teman di DPR Kabupaten itu adalah perda yang mengacu kepada teknis. Umpama contoh, tentang Tedong Silaga atau paramisi tadi. Kalau paramisi, ini kan dari batasan wilayah adat kita sesuai dengan notifikasi pengklasifikasian oleh Sending, 32 wilayah adat. Ya. Nah, masing-masing ini kan berbeda-beda karena aku tahu Serekan Bane. Nah, tapi dan ini harus dibuatkan umpama kayak macam tadi. Untuk melakukan paramisi adalah orang yang di Bulangan Londong, di Sembangan Suke Baratu, ya kan? Rapasan Sundun, apa segala macam sesuai dengan syarat-syarat mereka yang berkembang di wilayah adatnya masing-masing. Pertama ditata dulu, jangan diobral. Ketika pun kalau dipaksa paramisi harus hadir, dia hadir dan menjadi legitimasi yang kuat secara adat kepada yang bersangkutan, ya kan? Tapi pelaksanaannya diatur oleh Perda Kabupaten, gitu kan? Nah, sehingga masing-masing wilayah adat memberikan syarat-syaratnya. Nah, umpama ini, ketika kita mengacu sudah berpuluh-puluh tahun nih, Pak, bagaimana kalau umpama paramisi dibuatkan lokalisasi? Kalau saya sih, secara persepsi saya, kenapa tidak bisa? Umpama, tapi kan nanti kan ditinjau dari sisi hukum lagi dan segala macam kan. Ini hanya wacana awal saja. Bahwa kalau umpama teman-teman nanti di DPR Kabupaten, umpama Tanah Toraja atau Toraja Utara, mengatakan bahwa kita bikin rumah sosial lokalisasi paramisi. Seperti apa cara pengaturannya? Umpama kira-kira siapa yang di Bulangan Londongi dari masing-masing kecamatan, wilayah adat tadi, itu mendaftar. Dan mereka yang membuka di sana. Sistemnya bagaimana, berapa pajaknya, sewa masuknya seperti apa, siapa yang menangani, parkirnya seperti apa, itu urusan teman-teman di kabupaten. Kalau tidak mau bikin pun tidak apa-apa, tapi menjadi keresahan kita, ketika paramisi dilakukan di kota kan mengganggu adik-adik kita yang kuliah, sekolah dan segala macam itu, dan sangat mengganggu tatanan sosial kita di dalam kota. Kalaupun memang harus berjudi, ya silakan aja di luar. Nah, ini artinya minimal itu yang pertama. Yang kedua, ketika memang sudah terdata siapa yang berlayak dilakukan paramisi, itu pertama kita memperkuat legitimasi dewan adatnya masing-masing. Dewan adat ini harus menjadi pengarah budaya, pengarah adat, dan penyeimbang terhadap tatanan sosial. Sekarang kan penyakit sosial banyak, Pak. Baru kasus kemarin Sialerante, situ kekerasan. Tidak tahu lagi apa segala macam. Karena apa? Sekarang sudah mulai berkembang pada adat dan budaya yang keakuannya tinggi. Padahal misalnya Eri kan, tapi karena tidak ada saling penghargaan, tidak ada komunikasi di dalam akhirnya terjadi kerusuhan, kekacauan-kekacauan. Mungkin dikatakan kecil tapi sangat mengganggu dalam tindak pidana di daerah kita. Ya. Kira-kira berbicara tadi soal peranan di provinsi, tentu harus dibekali dengan SDM, apalagi pariwisata. Nah, pariwisata ini di Toraja kan yang paling dominan dijual sama pemerintah daerah. Nah, di provinsi nantinya Bung Rajus itu memoles daerah ini, berjuang di sana untuk kemudian memberikan bantuan ke daerah untuk memajukan sektor pariwisata. Gini, Pak. Kita sekarang mungkin terlalu bermimpi menceritakan tentang berapa wisatawan yang datang. Sementara pasca COVID ini memang sangat jauh, kita jauh. Yang berkembang pariwisata sekarang ini kan yang dilakukan oleh teman-teman anak muda, yang kayak macam Lolai, Tiombo, Olon. Jadi, pemandangan alam. Iya, pemandangan alam. Dimana kalau pariwisata yang ditawarkan selama ini kan pariwisata budaya, pariwisata objek wisata budaya, umpama kuburan, apa segala macam. Dan itu menurut saya itu hanya satu kali kunjung. Selanjutnya orang bosan. Nah, yang menarik itu kan sebenarnya kan ada yang dilupakan untuk dikembangkan, kayak macam wisata air, rafting, ya kan? Nah, rafting ini kan memang dari luar juga bisa. Tapi kalau saya melihat fenomena data, 3 bulan saya lihat mencoba mendata di Olon, di Lolai, di Tiombo. Ini kan segmentasi hari pasca weekend, itu anak-anak dari Palopo, dari Pinrang, Luwu yang banyak datang, yang menyewa tenda, segala macam. Nah,
Cuman kan begini, Pak. Hutan, air, mineral itu kan skup cakupan yang paling terbanyak dalam penanganannya itu kan kebijakannya kan ada di provinsi. Selama ini kita tidak memanfaatkan dan kita ada Ulu Salu Sadan adalah sebagai daerah tangkapan air pertama, di mana kalau saya mengatakan ini adalah menara air. Kita tidak sadar bahwa dari Toraja Utara, Tanah Toraja ini, kita mengirim air ke Nrekang, Pinrang, dan Pinrang Nrekang, Rapang itu mengirimkan kita ikan, beras, dan segala macam. Jadi ada pertukaran seperti itu sih yang memang menarik. Cuman kan, di sana kan kita harus jaga kayunya. Kita jaga kayunya. Nah, kenapa tidak dalam program pengembangan kehutanan dengan masyarakat, kita bikin program hutan tani buah yang skupnya besar, karena kita menatap dalam skala menghitung kebutuhan IKN yang akan datang. Jadi daerah Sadan, Ulu Salu, Sangkarop ini apa salahnya kalau kita canangkan program secara provinsi atau kalau program nasional itu diupayakannya. Ini tidak gampang, tapi bukan mustahil. Itu program hutan tani buah. Jadi umpama kalau memang cocok durian, ya kita tanam durian, kita manggis apa segala macam, sehingga kayunya tidak ditebang, buahnya yang bisa memanfaatkan ekonomi mikro. Ya, ini yang menarik soal apa tadi? Tani buah. Tani buah. Ya. Tapi sekarang bagaimana mau membangkitkan gairah anak muda untuk bisa bertani? Sementara teman-teman anak muda milenial setelah selesai mungkin SMA, SMK, kemudian merantau. Tapi dalam program yang Bung Rajus sodorkan ke masyarakat adalah pengembangan SDM. Nah, dalam pengembangan SDM ini seperti apa polanya? Yang SDM yang mana? Yang SDM soal tenaga kerja, kemudian gitu. Pertanian, Ya. gitu. Kalau umpama hutan tani buah ini kan sebenarnya kan itu semacam perkuatan di masyarakat. Biasanya karena kita dalam existing masyarakat sekarang kan tidak ada lagi pemuda kita yang mau tinggal di kampung, segala macam kan ya. Tentulah pengalaman dari Palu banyak sih teman-teman investor yang mau join. Yang penting jelas arah kebijakan. Karena namanya investor itu kan tidak mau melakukan sesuatu yang tidak jelas kebijakan, dan itu butuh proteksi di daerah. Sebagai lending investasi dan pengantar dari provinsi sebagai kebijakan daerah. Nah, kalau umpama dikatakan siapa yang akan mengerjakan, investasi lah yang akan melihat itu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau investasi kan dia berhitung mulai dari bibit sampai panen kan berapa lama, break even point kan mereka menghitung. Nah, siapa yang akan dikerjasamakan? Pasti kalau sudah ada titik temunya, ada kebijakan dan menguntungkan investor, beberapa investor bisa kita lihat untuk bisa dihadirkan. Ya, tidak usah banyak-banyak dulu, sekitar 20-30 hektar untuk kita garap di hulu, sektor hulu untuk tahun 2020 dan dibantu penetrasi dari poker provinsi. Karena terus terang memang Tanah Toraja Utara, Tanah Toraja ini PAD-nya kan kecil. Kita mengharap seperti apa mimpi untuk membangun kampung kalau hanya mengharapkan dana PAD daerah. Jadi ya. Oke, soal pertanian tadi, pertanian. Ini kita kembali kepada pengembangan, masih kembali kepada pengembangan SDM. Wilayah Tanah Toraja dan Toraja ini adalah salah satu penyuplai tenaga kerja ke beberapa tempat, yang mungkin juga terbesar ya. Nah, terbesar. Nah, bagaimana nanti Bung Rajus ini melihat ini dan kemudian paling tidak mendorong pemerintah daerah untuk kemudian mendirikan BLK di wilayah ini. Di visi saya, kami kan sebenarnya DPR kan hanya punya visi, Pak. Tidak ada misi sebenarnya. Karena nanti misi itu akan melekat dan dijabarkan sesuai dengan visi misinya gubernur. Jadi visi kami itu kami akan jabarkan dan mencapai misinya itu ketika dijabarkan dengan. Jadi sebenarnya visi ini kan melekat pada personal individu. Kuantiti, kualitas dan apa segala macam itu memang ada pada diri masing-masing, di calegnya sendiri. Nah, kalau dikatakan bagaimana pengembangan SDM yang saya maksud adalah setelah kita menghitung bahwa serapan dunia tenaga kerja untuk akan datang ini lebih banyak masuk ke serapan dunia kerja hilirisasi industri. Segmentasi
apa ya yang dicapai di sana? Otomotif, mekanik, ya kan, terus operator, dan lain-lain. Nah, saya 3,5 tahun di KIK Palu sangat sedikit paham lah, tapi tidak terlalu paham. Bisa melihat bagaimana celah untuk standar sertifikasi yang dibutuhkan sehingga perusahaan-perusahaan ini bisa kita ajak kerjasama. Contoh kalau di Morowali tidak bisa juga akan susah bagi adik-adik kita kalau datang dengan KTP Toraja. Pasti akan masuk diganti dulu dengan KTP di sana. Baru masuk dalam BUMDes. Nah, harusnya ketika kita sertifikasi adik-adik kita di sini, kita BLK kan, koperasi pemerintah harus bekerja sama tripartit, baik daripada BLK kita di sini dengan BUMDes yang ada di sana dengan perusahaan yang pengguna, sehingga memenuhi unsur 3 organisasi itu. Nah, kenapa gini Pak? Saya sangat tertarik karena 3,5 bulan saya putar-putar, tanya-tanya lulusan, jumlah segmentasi STM saja nih. Untuk STM Tanah Toraja, Toraja Utara, kalau tidak salah angkanya sekitar kurang lebih 12.000. Kelas 1 dan kelas 3. Untuk kelas 3 kurang lebih 4.000-an sampai sedikit 5.000-an lewat, kalau tidak salah ya. Nah, kalau segmentasi anak adik-adik STM saja kita 5.000-an, anggaplah 5.000. Namanya STM kan kalau lulus sekolah kan tidak akan mungkin 100% kuliah. Pasti mencari 20% saja paling tinggi pergi kuliah. Yang 80% langsung masuk dalam dunia kerja, serapan dunia kerja, kalau tidak menganggur. Nah, ini yang maksudnya kita siapkan. Sementara di dunia industri hilirisasi dibutuhkan juga translator, bahasa Cina, Tionghoa, bahasa Jepang, bahasa Korea, yang salarinya lumayan bagus daripada yang lain. Nah, sedangkan di translator itu sebenarnya tidak butuh ijazah SMA, mau S1, S2 tidak. Yang penting bisa translator, bisa menulis dan bisa saling mengerti. Cukup kursus gitu. Cukup kursus. Dan bisa berkomunikasi dengan aktif ya gitu kan. Nah, sehingga saya bergabung di beberapa grup tenaga kerja perusahaan, setiap hari minta translator. Karena existing budaya Cina kan tidak mau belajar bahasa orang lain. Dia yang harus belajar bahasanya yang dipelajari. Jadi memang itu menjadi sebuah peluang sih sebenarnya. Itu bisa diisi oleh teman-teman adik-adik dari SMEA, dari jurusan yang lain. Sehingga makanya kemarin dengan Kepala Sekolah STM Tagari, Pak Mika Pairuna, saya bilang tolong masukkan program pokok lagi bahasa Tionghoa Mandarin ke dalam kurikulum kita, supaya minimal adik-adik kita walaupun mereka lebih gampang kelihatan dalam sebuah kepercayaan dalam pekerjaan. Nah, ini kan Bung Raju sudah keliling, sudah melihat potensi teman-teman milenial, ya kan? Kita sebut milenial karena kan nanti juga ini mereka yang akan melanjutkan ini. Untuk meningkatkan tadi itu yang kita sampaikan, untuk meningkatkan SDM ini kan pemerintahan kita ini, pemerintah daerah seolah-olah tidak peduli dengan ini. Selesai SMK, selesailah mereka kuliah, dan tidak ada lembaga kerja yang kemudian dibentuk oleh pemerintah. Nah, nanti ketika Bung Rajus berada di provinsi, kemudian melihat potensi ini, apa yang kemudian Bung Rajus sampaikan ke teman-teman milenial? Nah, itu yang saya bilang, kita harus mengintervensi dari program kerja provinsi. Kenapa? Contoh, di zaman kalau tidak salah Pak Soring dulu, Pak Kala sudah ada BLK di Malakiri. Tapi pasif di zaman Pak Kala. Terus mungkin di 2024 ini akan dikembangkan olehnya Pak Ombas. Tapi menurut informasi dari Kadis Tenaga Kerja, hanya di segmentasi garment, menjahit. Sedangkan kebutuhan kita sebenarnya itu ada pada terserapan tenaga kerja, sertifikasi hilirisasi industri. Sehingga adik-adik ini lebih banyak. Kenapa? Kita daerah harus bertanggung jawab terhadap sertifikasi mereka. Itu tadi.
Karena dalam existing data, Toraja Utara adalah dan Tanah Toraja itu kabupaten termiskin, tapi kaya karena uang dari luar. Ya. Nah, kita harus menyiapkan adik-adik kita untuk bisa bekerja dengan baik, dan karena mereka adalah tulang punggung, pahlawan ekonomi keluarga dan pahlawan ekonomi daerah. Nah, sehingga saya pikir bahwa kalau memang pemerintah dalam BLK-nya agak susah dilakukan, kita mengajak sektor investor untuk melakukan membuat BLK. Saya pikir kayak macam Gereja Toraja atau lembaga yang lain mengembangkan STM Tagari sebagai sebuah BLK dalam fungsi yang lain, itu pasti bisa akan melakukannya itu, karena di Morowali Utara juga saya lihat organisasi internal gereja dalam bentuk yang lain sudah eksis di sana. Nah, ini soal kembali lagi ke ekonomi kreatif juga ya, soal seperti yang disampaikan dalam kartu ini. Kartu itu ya, visi ya. Ya, kartu visi bekerja dengan hati. Ekonomi kreatif itu kan banyak, terutama teman-teman yang bergerak di bidang digital. Kemudian juga salah satu keluhan masyarakat hari ini adalah tempat menjual barang yang tidak ada. Nah, nanti ketika Bung Rajus ada di provinsi, paling besar harapan masyarakat kepada Bung Rajus soal ekonomi kreatif. Nah, bagaimana membangun komunikasi interkoneksi antar kabupaten, kemudian keluar, sehingga ekonomi kreatif UMKM juga ini bisa berkembang, terutama sektor pariwisata. Kembali lagi, Pak. Kalau DPR itu kan hanya 3 tugasnya. Aspirasi, mencarikan budgetnya, dan mengawasi kalau sudah dibudgetkan. Kadang masyarakat kita berharap bahwa DPR ini bisa kayak macam bupati. Nggak bisa juga. Artinya bahwa kita melampaui kapasitas. Bisa kalau kami turun sebagai pebisnis. Artinya bahwa kalau tidak ada yang lain, karena sektor ini, umpama kayak macam pertanian, perkebunan, atau UMKM. Kalau tidak ada yang beli, kami umpama pebisnisnya ini yang melakukan intervensi pembelian pasar, kepastian pasar dan kepastian harga. Ya kan? Nah, kalau ini sudah bisa dipastikan, ya pasti apapun yang masyarakat akan lakukan. Ketika sudah kepastian harga dan kepastian pasar. Nah, kita selama di 5 tahun terakhir kan diwakili legislator kita 5 orang ini kan terdiri di Komisi Pendidikan, Komisi Pembangunan dan Infrastruktur, Pertanian dan Ekonomi. Nah, kalau pertanyaannya tadi, apa yang sudah dilakukan di Komisi Ekonomi yang ini? Sedangkan penjualan kita ini memang benar-benar hanya dilakukan oleh investasi pribadi. Tidak ada intervensi, mungkin dalam penglihatan saya ya, tidak ada intervensi yang dilakukan dari sebuah kebijakan peran serta negara, program itu hadir, POKER itu hadir di dalam pengembangan. Nah, cuman kan yang bisa menjawab itu kan yang bersangkutan. Pemerintah daerah? Ya bukan. Teman-teman yang ada 5 ini, yang sudah senior kita yang sudah ada di sana. Kalau pertanyaannya seperti itu ya, kalau saya melihat kan kayak macam yang berkembang untuk Tanah Toraja Utara dari sisi UMKM kan kayak macam Simbolong Manik. Terus rumah produksinya Bang Lukman Toraja. Ya kan, teman-teman dari pengukir juga secara merangkak tanpa binaan, ya kan? Betul-betul berjuang sendiri. Sementara sebenarnya mereka ini adalah bagian dari contoh kata saya menarik tadi, bahwa ekonomi kreatif ini tenaga-tenaga digital. Teman-teman yang kayak macam fotografer, yang aktif di Facebook, aktif di TikTok, ini sebenarnya secara sadar, mereka ini adalah pilar daripada promosi budaya kita. Dan kadang informasi yang tepat dari mereka. Karena informasi yang jadul ini, informasinya itu berdasarkan referensi Bugis. Ya kan? Nah, informasi yang sekarang mulai banyak di TikTok, banyak di Facebook itu, tentang budaya-budaya ini yang agak sedikit, katakanlah 90% bisa memenuhi makna daripada
masing-masing kita yang bisa memahami itu. Nah, itu yang sebenarnya harus diberikan intervensi. Intervensi maksud saya itu ya minimal dana aspirasi untuk dikembangkan ke mereka seperti apa fasilitas yang akan diberikan. Sehingga benar-benar promosi secara simultan untuk Toraja bisa menciptakan pariwisata. Nah, sebelum kita akhiri, Bung Rajus, ini tadi kan kita bagian admin dari kampanye virtual. Nah, tadi disebutkan bahwa kampanye virtual ini akan dijadikan sebagai tempat untuk menyampaikan aspirasi teman-teman baik di Tanah Toraja maupun di Toraja Utara. Nah, di dalam ini kan banyak yang menggunakan akun yang nanti berani bersuara kalau dia berlindung di akun anonim itu. Nah, terus apakah nanti Bung Rajus tidak khawatir ketika diserang secara person dari tidak ada masalah. Karena begini, dari awal pembentukan kampanye virtual ini memang namanya dunia maya. Semua itu kan maya. Walaupun itu asli bagaimana, kita juga admin memverifikasi itu asli atau tidak ada formulir. Jadi, kalaupun dia menggunakan 2-3 akun anonim untuk berperang dalam penciptaan image dalam satu pribadi atau berbagai pribadi, itu kan satu akun kan yang kami anggap satu pribadi. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah tentang hal itu, karena kalaupun yang penting kami hanya menjaga jangan sampai bicara kotor. Potensi untuk menyerang secara person. Menyerang secara person kalau masih ada kaitannya tidak masalah. Karena itu bagian daripada politik, kerasnya politik. Tidak ada masalah di situ. Makanya kami selalu melihat beberapa ini kan ada fenomena. Umpama kayak macam begini, Bung Joni. Ada satu akun yang memang keras tegas walaupun dia perempuan. Ya kan? Dia bercerita tentang tatanan sosial yang memang bagi kita orang Toraja kebanyakan itu merah telinga. Tapi bahasanya muncul dari lokasi adat wilayahnya. Dan itu tumbuh dan memang itu menjadi bagian daripada tatanan sosial mereka di sana. Nah, bagaimana kami mau memblokir atau meniadakan dari dalam grup? Karena dia menyampaikan fakta itu. Malah kita yang harus mengerti bahwa memang di sana, di bagian Toraja ini, masih melekat dan hidup budaya seperti itu. Contoh kayak macam kemarin, Bang. Ada demonstrasi mengatakan bahwa iko ini iko tuh Pabu Tuang Petoro, ya kan? Tuang Petoro itu artinya mungkin dikatakan bupati, tapi kalau kami yang dititipi makna Tuang Petoro itu kan bukan bupati. Kalau bupati itu kan Tuang Langsa ya, mungkin. Nah, tapi iko ini kalau iko daerah atas itu kan dalam kosakata yang sopan. Tapi dalam iko yang di kosakata di bawah itu kan sederajat atau mungkin lebih kecil. Nah, tapi kita menuding kata iko ini tidak sopan. Padahal enggak. Mungkin yang mengatakan iko itu masyarakat adik-adik kita yang dari atas pun dalam ketika penyampaian demonstrasi. Bagian Barat kan iko. Nah, maksud saya di kampanye virtual ini marilah kita melihat bahwa walaupun kita satu, kita berbeda. Dan kita harus paham 32 wilayah adat, seperti apa kosakata kita, seperti apa bahasa kita, ya kan? Seperti apa cara pandang kita, kan beda-beda. Jadi jangan sampai kita generalisir atau kita menganggap kebenaran untuk orang Toraja itu hanya ada di daerah dataran rendah. Nah, ada satu yang menjadi menggelitik. Kenapa sampai saya katakan bahwa penataan budaya yang paling penting? Contoh, Pak. Terjadi kemarin sempat riak-riak kita di media sosial itu tentang mak nenek adakan disko di kuburan. Permasalahan yang terjadi dan saya amati, dan ini bagian daripada penelitian budaya saya juga. Orang lain mengatakan bahwa ini bukan adat Toraja, budaya Toraja. Tapi ada yang mengatakan ini budaya kami. Pertanyaannya, dari budaya mana, wilayah adat mana yang mengatakan bukan wilayah Toraja? Memang bukan, karena bukan wilayah adatnya. Tapi di atas mengatakan apa? Tapi permasalahan kalau memang bukan, harus ada dewan adat yang terlegitimasi, yang ditunjuk dan bergerak untuk menjadi pengarah kebudayaan di wilayahnya masing-masing. Makanya hadirlah Tongkonan Kada. Di Desember kemarin saya sampaikan ke Bung Sambarumbun dan teman-teman di Tongkonan Kada bahwa saya berharap secara pribadi nih, mereka lah yang akan menjadi pilar terakhir
kalau memang tatanan pengawal adat di masing-masing wilayah ini tidak berfungsi, mereka lah yang menjadi pilar terakhir bagi pengarah kebudayaan kita, pengarah adat kita. Karena Toraja ini tidak ditinggalkan harta budaya menulis, semua disisipkan dalam makna sastra. Jadi mereka lah yang paling banyak mengerti tentang sastra, dikaji dan apa. Jadi lintas abad, lintas peradaban bisa dilihat dari sastra yang ditinggalkan. Ya, terakhir Bung, sebelum kita akhiri nih, mungkin ada yang akan disampaikan baik kepada teman-teman milenial, terus pada tokoh-tokoh masyarakat yang bisa memilih menempatkan Abang pada posisi DPRD nanti. Kalau saya menawarkan pertama satu, kampanye virtual itu akan menjadi rumah aspirasi bagi masyarakat Tanah Toraja, Toraja Utara, dan diaspora Toraja untuk melihat bagaimana pemerintah Sulawesi Selatan membangun kampung kita. Dan kampanye virtual ini menjadi tempat mengadu. Minimal kalau tidak bisa dijangkau secara program, itu kami bisa memberikan jawaban. Karena saya adminnya, saya yang menjamin tentang hal itu. Yang kedua, kampanye virtual tempat teman masyarakat Tanah Toraja, Toraja Utara, dan diaspora, ketika sidang anggaran bisa kita siaran langsung lah. Tidak ada sembunyi-sembunyi. Segala macam, ketika informasi yang didapatkan oleh masyarakat Toraja ini, semua dari koran, berita koran. Ini bahan mentahnya langsung yang dilihat. Nanti kajiannya bisa dilihat di koran-koran. Tapi itu hanya penawaran saja, karena sekarang kita, keinginan masyarakat kita kan mau menjangkau dan melihat langsung bagaimana proses penganggaran yang ada di sana. Jadi saya kira, kalaupun masyarakat Tanah Toraja, Toraja Utara menginginkan satu Hanura dari Dapil 10 nomor Hanura keterwakilan hadir, dan kalaupun memang saya yang beruntung keluar dari dalam, yang saya tawarkan adalah terbuka. Bagaimana Sulawesi Selatan membuka dan ada resume pembangunan kita, sehingga tidak ada lagi semacam teka-teki, ini siapa, ini bagaimana, segala macam. Ya silakan aja masyarakat nanti melihat dalam layar langsung, ya kan gitu. Karena saya sendiri yang nah, memang awalnya grup kampanye virtual ini memang kita bikin untuk partisipasi langsung masyarakat untuk pengawasan pembangunan. Dan kita masyarakat juga bisa melihat pemimpin yang kira-kira siapa yang kelak bisa memimpin masyarakat dalam koridor apapun, umpama dari legislatif maupun eksekutif. Nah, kalau titip saja ke teman-teman pemilih, saudara-saudara, ambe, indok, nenek, segala macam, untuk duduk di kursi legislatif itu saya tidak mengatakan harus saya. Carilah orang yang bisa berbicara, berani berbicara, paham tentang dan tahu apa yang dia mau bicara, dan konsisten terhadap apa yang dia bicarakan. Sehingga jangan memilih orang yang diam. Karena anggaran di Makassar ini harus kita perebutkan dengan berbagai bahasa, si tanpa bahasa Bugis, bahasa Makassar, bahasa Luwu, dan bahasa Toraja. Anggarannya sedikit, dibutuhkan keberanian memang, rada-rada sedikit preman, gitu kan, untuk melengkapi dan mewujudkan hak budgeting daripada aspirasi masyarakat Tanah Toraja, Toraja Utara yang dibawa ke Makassar. Ya. Oke, Bung, sudah panjang lebar ini kita berdiskusi pada malam hari ini. Mungkin di lain waktu kalau ada program. Terima kasih lagi, Bu Joni. Saya bersedia, ya. Terima kasih lagi. Selamat malam untuk netizen Toraja Utara, Tanah Toraja. Dan selamat malam, Bung Joni. Siap, selamat malam. Oke, terima kasih teman-teman penonton Jurnal TV yang sudah menyaksikan diskusi kami di podcast Jurnal TV pada malam hari ini. Saya Joni, selamat malam. Oke, terima kasih. Terima kasih. Siap. Obrolan santai tapi mengasihkan. Jangan hanya bicara di luar. Ayo bicara di sini. Podcast Jurnal TV, andalan kita bersama.